Hai guys, balik lagi di channel gua Story Julster. Dan kali ini gua berada di Waduk Malahayu ya guys. Waduk Malahayu itu terletak di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten. Waduk di belakang saya ini yaitu 944 hektar. Fungsinya waduk di belakang saya ini yaitu untuk pengendali banjir dan juga mengairi sawah-sawah yang di sekitar waduknya itu. Dan legenda yang terdapat di Waduk Malahayu itu yaitu apabila ada pengantin datang ke sini membasuh mukanya di air waduk yang di belakang saya ini, niscaya bahkan hubungannya bakal awet langgeng gitu. Dan juga mitos di sini tuh masyarakat sekitar percaya bahwa di sini tuh ada penunggunya, yaitu sosok ular. Ular itu namanya ular buntung ya sekitar sini. Tapi bener apa tidaknya mitos tersebut ya kita kembali lagi kepada sang kuasa di atas. Tergantung kepercayaannya masing-masing. Oke guys, untuk kamu yang mau berkunjung ke waduk ini, kalian cukup membayar Rp5.000. Waduk Malahayu, bendungan yang terletak di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes ini memiliki banyak sekali cerita sejarah. Waduk Malahayu memiliki luas sekitar 944 hektar dan merupakan salah satu peninggalan kolonial Belanda. Waduk ini dibangun oleh Belanda beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka, tepatnya tahun 1930. Menurut cerita penduduk sekitar waduk, dulu sebelum dibangun menjadi waduk, di tempat tersebut merupakan suatu pedesaan bernama Desa Cipajang. Desa Cipajang termasuk desa yang banyak sumber airnya. Pemerintah Belanda saat itu berpikir untuk membendung aliran air tersebut, dan dengan sedikit pemaksaan, warga Desa Cipajang pun direlokasikan ke tempat lain, termasuk suatu makam yang sudah lama. Waduk Malahayu juga mempunyai legenda, yaitu tentang makhluk astral yang berupa reptil, ular buntung. Hingga saat ini, warga Malahayu masih mempercayai ular tersebut yang menjaga Waduk Malahayu. Warga Malahayu yang mayoritas penghidupannya bergantung pada waduk tersebut sangat percaya bahwa ular tersebut memang benar-benar ada. Sebuah mitos dari masyarakat sekitar tentang Waduk Malahayu bahwa pasangan pengantin baru yang berkunjung ke sana diwajibkan membasuh muka dengan air Waduk Malahayu. Konon, dengan membasuh muka di lokasi tersebut, pasangan pengantin akan langgeng dalam mengarungi rumah tangga mereka. Oleh karena itu, hampir setiap ada pengunjung yang baru menikah, pasangan tersebut menyempatkan diri untuk berkunjung ke lokasi objek wisata Waduk Malahayu ini. Selain itu, Waduk Malahayu juga mempunyai tempat penyimpanan dinamit yang digunakan oleh kolonial Belanda di masa lampau. Tempat penyimpanan dinamit ini bertujuan untuk menyimpan bahan-bahan dinamit yang digunakan untuk meledakkan suatu batu. Batu tersebut diperoleh dari sebuah pegunungan yang ada di sekitar Waduk Malahayu. Nah, bagi kamu yang mau berkunjung ke sini, jaraknya sangat dekat sekali. Dari Brebes kota ke sini berapa jam, Bang Juli? Jaraknya cuma setengah jam ya guys. Dan untuk bukanya tempat ini jam 8 dan tutupnya jam berapa, Bang Juli? Tutupnya di sini jam 5 ya guys. Soalnya di sini kalau malam itu emang aksesnya tuh ditutup ya. Guys, nah kalian bisa lihat sendiri pemandangan di belakang kita tuh indah banget. Ada danau, ada perbukitan, dan di situ ada lagi bangunan yang katanya sejarah banget. Ngomong-ngomong, apa sih Bang Juli, itu menara apa dan masih beroperasikah atau bagaimana asal mulanya? Jadi yang di belakang itu namanya, kalau masyarakat sini turun ya bilangnya. Jadi turun di belakang saya ini fungsinya buat mengatur keluar masuknya air. Dulu zaman kolonial Belanda, turun di belakang itu dipakai sebagai buat drainase ya. Jadi fungsinya waduk di sini juga buat mengairi sawah-sawah yang ada di sekitar, dan juga fungsinya buat sebagai penangkal banjir buat masyarakat sekitar. Oh, seperti itu teman-teman. Dan dibangunnya bangunan itu asal mulanya untuk apa, Bang Juli?
Jadi asal mulanya wilayah Waduk Malayu itu pertama dia dibangun tahun 1930 sebelum Indonesia merdeka. Jadi pada mulanya itu, jadi waduk yang di belakang saya ini dulunya itu sebuah desa ya namanya. Di sini banyak desa, tapi yang terkenal itu Desa Cipajang namanya. Jadi di belakang itu dulu desa dan juga ada rel-rel jalan kereta apinya ya. Jadi di sini kayak sistem kerja paksa kayak gitu. Jadi masyarakat itu dipaksa bekerja di sini, bikin waduk di sini, dan masyarakat yang berada di belakang kita itu di belakang waduk. Nah di situ desa kan, jadi desanya itu pada digusur, ya kan? Jadi digusur oleh Belanda pada waktu itu. Oke, seperti itu. Dan teman-teman, uniknya lagi sebenarnya di dasar dari danau ini atau waduk ini ada rel kereta api. Apa benar Bang Juli? Ya, memang dahulu zamannya Belanda itu ada kereta api ya. Jadi kereta api itu buat mengangkut batu-batu itu yang buat bendungan ini, yang buat beton. Guys, sekarang di belakang kita ini ada bangunan lagi nih guys. Bang Juli bisa jelasin bangunan apa kan guys di sini? Jadi bangunan di belakang saya ini ya, kalau masyarakat sini bilang itu jeblugan namanya. Jadi jeblugan itu bangunan yang buat apa? Pengeluaran air dari bendungan yang tadi kita di atas. Oke teman-teman, sekarang kita telah sampai di suatu tempat yang namanya Situs Benteng Dinamit. Iya benar. Oke, Bang Juli. Ya. Situs Benteng Dinamit ini dibangun pada tahun berapa sih? Jadi asal usul sejarahnya ya, jadi situs Benteng Dinamit ini dibangun tahun 1920 ya oleh kolonial Belanda, dan situs ini dijadikan gudang ya, gudang penyimpanan dinamit buat meledakin batu-batu yang ada di pegunungan. Oke. Jadi Ini dijadikan oleh tentara penjajah dahulu untuk mengawasi pekerja yang sedang mengerjakan di waduk di depan ini, Malahayu ini. Dan ketika ada yang malas-malasan, katanya di sana ini langsung ditarik dan interogasi di sini, teman-teman. Oke guys, cukup sekian explore dari saya di Waduk Malahayu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa juga bagikan di sosial media kalian ya teman-teman, biar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi sesama. Oke, tetap ikutin video saya di Story Jules Tale.